Ikhwanil iman, dalam khazanah Islam itu ada sebuah hadis yang menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, yang artinya Islam itu selalu unggul dan tidak akan pernah diungguli. Kaidah ini bisa juga tidak pernah kalau kita sebagai umat Islam tidak memperjuangkannya, tidak mendakwakan Islam dalam sisi kehidupan yang nyata. Kenapa demikian? Karena Islam nanti bisa juga jadi lemah, Islam nanti juga bisa jadi unggul. Itu tergantung kepada umat Islam itu sendiri, gimana mendakwakannya. Andai kata kita bisa bersaing fastabaqul khairat dari umat atau bangsa lain, tak lain dan tak bukan Islam yang paling cocok untuk memperjuangkan norma-norma kebaikan di dunia, norma-norma kemaslahatan hidup dunia. Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Islam diturunkan Allah ke dunia sebagai garis-garis besar haluan ibadah kepada Allah, pasti tak akan menyimpang dari ketentuan yang membuat makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya pengikut Islam harus senantiasa berdakwah memperjuangkan Islam menurut porsinya masing-masing. Dan Islam pasti mengalami kejayaan kalau kita perjuangan dengan karya-karya yang nyata dalam kehidupan, real life. Dan gimana caranya? Sangat sederhana dalam konteks khazanah Islam. Yang pertama harus kita perjuangkan dalam segala aspek kehidupan yang mengarah tatanan-tatanan di dunia. Bisa juga kita perjuangkan lewat jalur politik kebangsaan, lewat jalur ekonomi, tatanan sosial, dan lain sebagainya. Karena faktor politik itu mempengaruhi ketatanan hidup kita. BBM naik, bahan pokok naik, pendidikan seperti ini, buruh pabrik seperti ini, semua adalah imbas-imbas dari politik. Dan kalau pejuang Islam tidak mengisi dalam pencaturan politik kebangsaan, dikhawatirkan sebagai penonton, sebagai subjek, sebagai imbas dari penentuan-penentuan politik, hanya bisa mengeluh, mencemooh dan sebagainya tanpa bertindak yang nyata, real life. Makanya kata pepatah, orang yang nggak tahu politik kebangsaan nanti akan termakan oleh politik itu sendiri. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan kota Madinah itu ada faktor politik, sehingga jadi tombak penentuan politik kebangsaan di Madinah, tombak penentuan ekonomi di Madinah, tombak penentuan sosial politik kemasyarakatan. Itu adalah jajaran-jajaran Nabi dan para sahabat dalam berpolitik. Sehingga apa? Islam di situ ya'lu wala yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada yang mengunggulinya. Dan juga kemakmuran bukan hanya dirasakan oleh umat Islam sendiri, akan tapi di luar Islam merasakan kemakmurannya. Islam sebagai rahmatan lil alamin di kota Madinah. Dan kalau memang Anda segelintir pejuang yang politik, silakan bisa merancang undang-undang perekonomian, undang-undang pendidikan, perdagangan dan sebagainya, supaya kita ikut andil dalam menentukan sikap, dalam menentukan tatanan hukum di Indonesia khususnya, sehingga Islam tidak dipojokkan, diskriminasi, sehingga Islam mempunyai andil dalam penentuan-penentuan kebijakan. Caranya gimana? Berjuang secara kompak.
Jangan memikirkan ras, faham. Seperti hadis Nabi, al-insanu bunyanul wahid yasudu ba'dahu ba'dahu. Islam itu ibarat bangunan yang kokoh, saling kuat menguati. Seperti bangunan lain dan lainnya. Awas, kata Syekh Muhammad Abduh, tertutupnya Islam itu juga gara-gara oleh Islam itu sendiri. Kata Syekh Muhammad Abduh, al-insanu maghlukun fi qabli min qablil muslimina anfusahum. Islam itu bisa tutup, bisa musnah, bisa tamat, bisa the end disebabkan oleh orang-orang muslim sendiri. Dalam ukuran intern tidak ada kerukunan, saling benci membenci, saling aliran, berbagai aliran, saling memfitnah dan lain sebagainya. Kaummu yaduna bi ghairi hadai, saling mengedepankan hukum-hukum sendiri, ego masing-masing menentukan hukum sendiri, berpecah belah. Itu tidak bisa mencapai Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang-orang Islam yang berjuang di jalannya. Seperti halnya firman-Nya Quran surat As-Saff ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yaqtuluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanul marsus. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan berbaris satu kesatuan yang kokoh seperti bangunan yang kuat. Quran surat As-Saff ayat 4. Ini menandakan Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang berjuang. Di ayat ini tidak ada berjuang siapa yang berjuang, tidak ada. Apakah ustadz? Tidak ada di sini. Apakah pedagang? Tidak ada di sini. Apakah orang yang kaya? Tidak ada di ayat ini. Atau orang miskin? Tidak ada di ayat ini. Terbuka pintu lebar-lebar. Tidak ada status sosial dalam perjuangan. Semua real di sini, kata Allah Subhanahu wa taala. Senang baliguan walau ayah di tempat lingkungan masing-masing memperjuangkan Islam dalam kapasitas sendiri-sendiri, kemampuan yang ada. Semua lapisan bawah, menengah ke atas. Yang sosial memperjuangkan kesosialannya, yang bidang ekonomi seperti Utsman memperjuangkan ekonominya, gimana Islam maju. Kecerdasan dan pendidikan seperti Sayyidina Ali memperjuangkan kepandaiannya dari dosen, dari guru dan sebagainya, dari ustaz dan sebagainya. Yang mempunyai karir politik, silakan berjuang politiknya untuk agama Islam. Itu menurut ayat ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin hidup kita kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, senang. Kita dicintai pasangan kita sangat senang. Kita dicintai atasan kita sangat senang. Kita dicintai presiden sangat senang. Dicintai raja sangat senang. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya berjuang menurut kemampuan kita masing-masing. Bergerak. Kalau berpangku tangan semua, Islam akan tertutup, the end, tamat. Ini Indonesia, ini bangsa, ini dunia harus perjuangan secara nyata, real life, dirasakan oleh masyarakat. Coba, sekarang BBM naik, semua bahan pokok naik. Siapa yang bikin kebijakan? Dengan faktor-faktor politik yang ada. Gimana langkah-langkah pendidikan sekarang, ekonomi sekarang, buruh sekarang? Dalam satu sisi pejabat banyak yang korupsi, aparat seenaknya membelok-belokkan kasus dan lain sebagainya. Ini adalah faktor-faktor politik. Kalau Islam tidak ada di situ, tertutup, hanya sebagai penonton, subjek dalam kebijakan. Maka kata Allah, senang orang-orang yang berjuang menurut kapasitasnya sendiri, dengan satu kesatuan ibarat bangunan yang kokoh. Mudah-mudahan ikhwanil iman,
Kita sebagai pemeluk Islam harus ada roh jihad kita, roh berjuang kita untuk Islam ya'lu wala yu'la alaih.